Tekanan darah tinggi atau hipertensi bisa terjadi saat kehamilan. Bisa terjadi sebelum hamil, kemudian berlanjut saat kehamilan, disebut dengan hipertensi kronis, atau sebelum hamil tidak ada tekanan darah tinggi. Tetapi pada saat kehamilan di atas usia 20 minggu, mulai terjadi tekanan darah tinggi. Disebut dengan preeklamsia. Preeklamsia merupakan penyakit yang sangat serius, merupakan penyebab terbanyak kematian pada ibu hamil. Di Dr. Sutomo Surabaya, angka kematian akibat preeklamsia pada ibu hamil menduduki peringkat pertama, yaitu sekitar 75%. Diikuti dengan infeksi 18,75% dan kemudian perdarahan sekitar 6,25%. Sebenarnya apa itu preeklamsi? Bagaimana pengobatannya? Bagaimana cara pencegahannya? Tonton terus video ini sampai selesai dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan share. Oke, stay tune. Sebenarnya terdapat 4 jenis hipertensi atau tekanan darah tinggi selama kehamilan. Yang pertama adalah hipertensi kronis, yaitu hipertensi yang terjadi sebelum usia kehamilan 20 minggu. Yang kedua adalah hipertensi kronis superimpus preeklamsi. Ini adalah hipertensi kronis yang terjadi sebelum usia kehamilan 20 minggu, kemudian berlanjut dan disertai dengan tanda-tanda preeklamsia. Yang ketiga adalah gestasional hipertensi, yaitu hipertensi yang terjadi setelah usia kehamilan 20 minggu tanpa disertai dengan gangguan fungsi organ. Yang keempat adalah preeklamsia, yaitu hipertensi yang terjadi setelah usia kehamilan 20 minggu disertai dengan gangguan fungsi organ. Dari keempat jenis hipertensi ini, preeklamsia adalah hipertensi dalam kehamilan yang paling serius. Jadi preeklamsia adalah tekanan darah tinggi yang terjadi setelah usia kehamilan 20 minggu, di mana tekanan darah lebih dari 140/90 dan disertai dengan gangguan fungsi organ. Gangguan fungsi organ bisa berupa protein urea atau kadar protein lebih dari 300 mg per 24 jam urin tampung, atau pada pemeriksaan dipstik atau urin celup adalah positif 2 atau lebih. Dan jika kondisi berat bisa disertai dengan trombositopenia atau kadar trombosit kurang dari 100.000, kemudian juga gangguan ginjal, gangguan liver, gangguan jantung, pembengkakan paru, nyeri kepala, nyeri ulu hati, mata kabur, dan juga bisa disertai dengan gangguan pertumbuhan janin dalam rahim. Sedangkan eklamsia adalah preeklamsi disertai dengan kejang-kejang dan atau koma. Penyebab preeklamsia sampai saat ini belum jelas. Ada banyak teori yang berusaha menjelaskan penyebabnya, sehingga penyakit ini disebut dengan disease of theories atau penyakit dengan banyak teori. Tetapi ada satu hal yang tidak bisa dibantah, bahwa penyakit ini berkaitan dengan kehamilan, atau bahkan lebih rinci berkaitan dengan plasenta, di mana penyakit ini akan mereda jika kehamilan berakhir atau plasenta sudah keluar sepenuhnya. Meskipun penyebabnya belum jelas, tetapi ada beberapa faktor risiko yang meningkatkan risiko terjadinya preeklamsia. Yang pertama adalah primigravida atau hamil pertama kali. Ibu yang hamil pertama kali berisiko terjadi preeklamsia sampai dengan 3 kali lipat.
Yang kedua adalah usia ibu hamil. Usia ibu hamil di atas 35 tahun juga berisiko meningkatkan preeklamsia sampai dengan 3 kali lipat. Yang ketiga adalah riwayat kehamilan dengan preeklamsia sebelumnya atau riwayat keluarga dengan preeklamsia. Adanya kondisi ini akan meningkatkan risiko preeklamsia sampai dengan 5 kali lipat. Yang keempat adalah hiperplasentosis atau suatu kehamilan dengan plasenta yang ukurannya besar. Misalkan adalah kehamilan kembar atau kehamilan dengan bayi besar atau pada mola hidatidosa. Ini meningkatkan risiko terjadinya preeklamsia sampai dengan 4 kali lipat. Yang kelima adalah hamil dengan penyakit ginjal. Ini sampai dengan 20 kali lipat meningkatkan risiko terjadinya preeklamsia. Kemudian hamil dengan hipertensi kronis. Ini sampai dengan 10 kali lipat terjadinya preeklamsia. Dan yang ketujuh adalah hamil dengan obesitas atau kegemukan. Ini meningkatkan risiko sampai dengan 2,5 kali lipat untuk terjadinya preeklamsia. Pada ibu hamil dengan faktor risiko, disarankan untuk mengkonsumsi aspirin dosis rendah pada usia kehamilan 16 minggu ke atas. Di mana dari banyak penelitian, aspirin dosis rendah ini yaitu minimal 80 mg per hari ternyata bisa menurunkan risiko terjadinya preeklamsi sampai dengan 17%. Di samping itu bisa juga diberikan tambahan dengan kalsium yaitu sebesar 1000 sampai 1500 mg per hari. Di mana ini juga akan membantu untuk menurunkan risiko terjadinya preeklamsia. Penata laksanaan preeklamsi sangat bergantung kepada kondisi ibu, kondisi janin dalam kandungan, dan usia kehamilan. Pada preeklamsia dengan tekanan darah yang tidak terlalu tinggi, di mana tekanan darah berkisar antara 140/90 sampai dengan 160/110, dengan hanya protein urin saja tanpa disertai dengan gangguan fungsi organ yang berat, kondisi janin juga masih bagus, maka cukup dilakukan rawat jalan dengan observasi ketat pada kondisi ibu dan janin sampai dengan usia kehamilan 37 minggu dan kemudian dapat diupayakan untuk mengakhiri kehamilan. Pada preeklamsia dengan kondisi tekanan darah yang cukup tinggi, di mana tekanan darah lebih atau sama dengan 160/110, disertai dengan gangguan fungsi organ yang masih ringan dan kehamilan yang masih prematur, maka dapat diupayakan rawat inap, diperbaiki kondisinya. Ibu bisa diberikan obat tekanan darah tinggi, obat untuk mengurangi atau mencegah risiko kejang yaitu MgSO4, diberikan aspirin dan kalsium, dan bayi bisa diberikan obat untuk pematangan paru karena berisiko kelahiran prematur. Namun jika dengan upaya-upaya ini kondisi tidak membaik atau kondisi memberat, maka dapat diupayakan untuk mengakhiri kehamilan. Pada kasus-kasus preeklamsia dengan gangguan fungsi organ yang berat atau preeklamsia dengan tanda-tanda ibu mau kejang atau impenenklamsi, jadi misalkan ibu mengeluh nyeri kepala, mata kabur, nyeri ulu hati, atau jika didapatkan tanda-tanda kondisi bayi yang memburuk, jadi misalkan bayi dengan gangguan pertumbuhan dan kemudian didapatkan kondisi air ketuban yang sudah banyak berkurang, maka sebaiknya kehamilan diakhiri untuk menyelamatkan baik ibu ataupun janin. Jadi pada prinsipnya ada 4 tahapan penata laksanaan preeklamsia. Yang pertama adalah memberikan obat anti kejang yaitu MgSO4. Yang kedua adalah memperbaiki kondisi ibu dan janin. Yang ketiga adalah memperbaiki komplikasi-komplikasi yang ada. Yang keempat, jika kondisi memburuk
atau didapatkan tanda-tanda impending eclampsia atau tanda-tanda ibu akan kejang, atau usia kehamilan lebih dari 37 minggu, maka kehamilan dapat segera diakhiri. Terdapat beberapa dampak preeklamsia bagi ibu hamil. Yang pertama adalah preeklamsia berisiko menyebabkan kejang pada ibu hamil atau eklamsia. Yang kedua adalah preeklamsia bisa merusak atau mengganggu fungsi organ. Bisa menyebabkan pembengkakan paru-paru, bisa menyebabkan gagal jantung, perdarahan otak, menurunnya kadar trombosit yang berisiko terjadinya perdarahan pasca salin yang berat, dan sebagainya. Dan yang ketiga adalah berisiko menyebabkan kematian pada ibu hamil. Selain berdampak pada ibu, preeklamsi juga berdampak pada janin dalam kandungan. Antaranya adalah yang pertama, janin terpaksa dilahirkan prematur atau kurang bulan dengan segala akibatnya dikarenakan kondisi ibu yang memburuk. Yang kedua, bisa terjadi janin mati dalam kandungan. Yang ketiga, bisa terjadi gangguan pertumbuhan janin dalam rahim. Dan yang keempat, terkadang meskipun bayi lahir cukup bulan, juga didapatkan kondisi-kondisi yang kurang baik, misalkan adanya gangguan pernapasan dan sebagainya. Demikian ulasan sederhana yang bisa saya bagikan terkait dengan preeklamsia dalam kehamilan. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, subscribe, dan share. Oke, sampai jumpa di video berikutnya.